seluruh Indonesia. Kami dari LPP Cantik hari ini perdana 1 Januari 2022 melaksanakan podcast yang digawangi oleh si cantik jelita humas kami Ardalifa B. Huraria. Silakan lanjutkan kegiatan Anda. Hai Sobat LPP Gorontalo, selamat datang di Ngobrol Asik LPP Cantik. Hari ini kita bersama 2 orang petugas pemasyarakatan kita, yaitu Ibu Windy Raicita Harahap dan Bapak Putra Madiko. Nah, hari ini kita akan ngobrol asik, ngobrol santai dengan 2 orang petugas ini. Nah, Ibu, Bapak, Bu Windy dan Pak Putra, pernah terpikir tidak untuk bekerja di lapas? Silakan. Saya duluan ya. Kalau untuk dibilang, atau perkenalkan dulu ya, kalau nggak kenal maka nggak saya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Windy Raicita Harahap, biasa dipanggil Windy. Saya angkatan 2017, Seleting. Saya asli Medan, Sumatera Utara. Umur saya 23 tahun. Tapi pas terangkat saya umur 20 tahun. Kalau untuk ditanya pernah berpikir atau enggak, masalah bekerja di lapas sama sekali enggak. Karena dari awal cita-cita saya pertama kalau nggak jadi dokter jadi polwan. Iya. Nah, jadi nggak pernah terpikirkan? Nggak pernah sama sekali. Bapak? Kalau saya tadinya mau jadi pemadam, Bu. Saya mau jadi Pemadam. pemadam. Daftar di polisi, lulusnya di sini, Bu. Alhamdulillah Jadi saya lulusnya di sini. Iya, alhamdulillah. Iya. Memang Jadi, sebenarnya kita kalau mau berpikir cita-cita kita apa, iya, tapi kehendak Allah, kehendak Tuhan sih. kehendak Allah di tempat lain. Iya sih. Jadi selama dari 2017 sampai sekarang, kesan Bapak dan Ibu selama bertugas itu bagaimana? Asik tidak di lapas selama ini? Kalau untuk masalah pekerjaan ya, pasti ada dong kesannya, dukanya. Kalau duka sih selama saya berdinas sih, insya Allah belum ada ya dukanya. Cuman Belum ada. kesannya, kalau kesannya tuh banyak banget. Karena saya sendiri tuh anak perantau di sini. Kesannya banyak banget yang namanya jauh dari orang tua. Terus kalau sakit atau gimana yang nolongin cuman sendiri. Iya. Pokoknya ya gitu. Cuman mungkin karena saya bekerja di sini, saya memiliki letting, saya memiliki teman. Jadi apapun yang saya rasakan, saya sakit, saya mau apa, alhamdulillah teman saya selalu membantu. Selalu ada ya? Selalu ada. Selalu ada. Udah nikah, Bu? Alhamdulillah udah. Udah. Nah, bapaknya? Kalau saya suka dukanya banyak sih. Sukanya itu bisa menjadi kebanggaan, Bu. Bisa Iya. kerja di sini. Wah. Di keluarga saya tadinya dianggap sebelah mata kan. Di keluarga saya sekarang udah nggak ada yang anggap sebelah mata. Kalau dukanya mungkin teman-teman mungkin ya dari awal dengan kita di Iya. sini tiba-tiba dapat SK pindah kan. Jadi dukanya itu belum siap kehilangan sih tadinya. Karena dari awal kan, Iya, Pak, dari awal. daftar sama-sama, Dari awal, penempatan iya, sama-sama, terus tiba-tiba pindah UPT. Iya. Nah, Ibu tadi sudah bersuami kan, Bu? Sudah. Nikahnya dari tahun berapa, Bu? Saya menikah itu dari tahun akhir 2019. 2019. Jadi sudah jadi PNS ya, Bu? Sudah jadi PNS. Nah, suaminya kerja apa? Kebetulan suami saya Tentara Nasional Indonesia, anggota TNI AD, Tugasnya di mana? yang bertugas di Gorontalo. Di Gorontalo. Iya. Tepatnya di mana ya, Bu? Di Kompi A, Senapan A. Kompia Senapan. Terus kesan dan pesannya dari awal menikah gimana? Kan jadi ibu persit kan, Bu? Yes. Iya. Soalnya kata orang pengurusannya itu banyak berkasnya. Sebenarnya enggak sih, kalau dibilang berkas itu susah atau apa itu enggak. Itu semua tergantung dari kita. Tergantung dari kita gimana cara kita mintakan untuk kepada pimpinan supaya pimpinan kasih ke kita. Iya. Itu salah satu cara biar cepat juga sih prosesnya. Iya, proses. Cuman ya namanya pengajuan ya, pasti berkasnya Banyak. Banyak. Iya. banyak. Tapi Cinta juga, luar Bu, ya? biasa. Cinta lo ya. Kalau cinta pasti cinta lah, Pak. Kalau iya. nggak cinta saya nggak mungkin mau nikah sama dia. Nah, Bapak udah nikah belum, Pak? Saya belum, Bu. Belum. Iya. Kapan rencananya kira-kira? Rencananya kalau ibu udah siap, tahun ini kita nikah, Bu. Ya. Kalau ibu udah siap ya udah Bisa tahun ya. sebelum Ramadan mungkin bisa. Bu. Saya Sebelum- bisa. Saya dukung banget. Ini letting kan? Ini letting. Nggak apa-apa. Nah, Sobat LPP Gorontalo,
Bapak dan Ibu ini dari awal bertugas sudah penempatannya di Lapas Perempuan kelas 3 Gorontalo. Nah, Bapak Ibu, kesan dan pesan, suka dan dukanya selama bertugas di Lapas Perempuan kelas 3 Gorontalo dari awal sampai sekarang itu apa ya, Bu? Pak? Silakan Bu Windy. Mungkin Pak Putra. Oh, saya dulu. Oke. Silakan, Pak. Em, Santai saja, Pak. Saya tugas di LPP tadinya dianggap remeh sih oleh Letting-letting lain ya. penempatannya Apalagi mungkin yang- lebih ekstrim Bu, ke Iya. menjaga laki-laki. Iya, karena laki-laki jaganya di perempuan karena Iya. mungkin mikirnya gitu ya, Pak. Katanya mungkin petugasnya low, Low. lemah. Masih ingat nggak waktu kita pakai hitam putih? Iya. Ya ampun, itu kita dikirain itu honor di sana, asli. Hitam putih kan selama setahun kita kan pakai hitam putih. Emang napinya teriak, dia bilang, honor ngapain di sini? Oh, iya. Astaga, dia nggak tahu kita ini berjuang gimana kalau Iya. daftar PNS kemarin. Ya gitu ya, Pak. Jadi pas awal masuk penjara itu gimana Bu perasaannya? Kan biasa kita sebelum daftar mindset kita itu udah terbentuk bahwa penjara itu keras, orang-orang di dalamnya itu kayak seperti apa. Nah pas kita masuk jadi gimana Bapak Ibu kesan dan pesannya? Dari awal sih di orientasi kami ya Bu, sebelum kita turun ke lapangan langsung ke Iya. lapas. Kita kan ada orientasi dari pejabat-pejabat, ada kalapas yang kasih kita arahan. Tadinya keras Bu katanya. Saya lihat ibu kalapas saya nih Bu, diorientasikan saya di kelompoknya ibu. Iya. Saya pikir, ini kalapas LPP sangar gitu. Tapi nyatanya di lapangan enggak sih. Enggak sih, Ya. enggak, iya. Itu kerasnya dikasih ilmu saja Bu. Iya. Jadi supaya kita kuat nanti pas Iya. di lapangan. Dulu juga kan masih sistem penjara kan. Iya. Sekarang kan sudah Sekarang lembaga pemasyarakatan. pemasyarakatan. Jadi kita harus tetap lebih humanis sama warga binaan, lebih tetap senyum, Yes. sapa, sopan, tetap dibaurkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu bagaimana dari awal masuk sampai sekarang? Karena kemarin kan kita masih gabung dengan lapas kelas 2 ya kan? Bener. Kita masih gabung dan sejak tanggal 5 Desember kita pindah ke gedung sendiri di Limboto. Nah itu gimana, bisa ceritakan singkat saja Bu, Bapak? Ini cerita waktu di lapas yang Lapas sebelum. lama, iya. Waktu itu kita 2018 ya di sana. Iya, 2018 itu saya belum nikah ya, masih gadisnya, Masih, masih iya. perawannya. Saya lewat tuh ke sana mau kawal napi nih ke Iya. poliklinik. Nggak tahu itu napi-napi yang laki-lakinya cewek. Astaga, Gak tahu petugasnya kan Bu? saya ini petugas. Astaga. Cuman ya dari situ sih mental. Iya, mental dilatih kan. Iya. Terbentuk juga sih waktu di situ. Cuman seru sih, seru. Nambah-nambah pengalaman. Sama pengalaman. Nah Iya. bapaknya gimana? Pas masuk blok gila sih dikatain anak-anak mau ngapain sih jagain kita yang bertato. Iya, karena di masih sini? kecil kan, Iya. Pak, masih kecil, Bukan kecil ya. Bu, wajahnya saja Wajahnya sih, baby saja, face, oh baby Bu. face. Imut-imut. Baby face. Imut-imut. Iya. Iya. Terus setelah kita masuk ada backingan Bu dari senior. Iya. Iya, Dilatih tahu. mentalnya. Memang Dilatih mentalnya. Sudah memang begitu kerja di penjara. Memang kata begitu, senior. Bu. Ya, jadi mental kalian itu harus kuat dulu. Iya, karena orang-orang di dalam Orang-orang kan dalam kan memang ya ya begitu. gak jahat sih tapi Mereka bukan penjahat, Bukan tapi penjahat. mereka hanya salah jalan Sesat, saja. sesat aja. Iya. Nah, tugas kita sebagai petugas pemasyarakatan itu untuk membina, membimbing agar Benar. mereka kembali ke masyarakat nanti Iya. bisa diterima dengan baik. Yes. Nah, sekarang selama bertugas Ibu, Bapak jabatannya apa? Tugasnya apa di lapas perempuan? Saya dulu ya. Iya. Saya wakil kepala regu pengamanan. Wakarupam ya. Wakarupam, biasa disebut Wakarupam. Saya tuh kalau bertugas, kan kalau Karupam di pos jaga, sayanya ambil di lapangan. Jadi Iya. misalnya pengontrolan di luar, kayak ada napi yang ada kegiatan untuk masak-memasak, nah itu tugasnya Wakarupam. Atau mengawasi koperasi di dalam, itu Wakarupam. Kontrol Ya, seputaran tembok kontrol juga ya? seputaran tembok, seputaran bilik hunian. Cuman itu Keliling aja sih, juga, Pak? keliling. Bapak tugasnya apa selama di sini? Kalau di sini saya pertama ya Bu, belum ada penghuni dikatain. Minum dulu Pak, minum dulu. Minum dulu Pak.
security gedung bu. Security gedung. Iya, belum ada. Iya, karena kan rata-rata orang tahunya Iya, ini. katanya P2U tapi kok jaga gedung aja. Sempat dibilang satpam juga kan. Iya, apalagi tapi tugas P2U utama itu mengawasi sih arus lalu lintas keluar Lalu lintas masuknya. seputaran P2U. Iya, seputaran P2U. Yang keluar dari pintu 1 sama pintu 2. Nah, mengawasi lalu lalang di seputaran P2U sebenarnya berat nggak sih, Pak? Petugas P2U itu berat ya bu, biar saya saja. Rindunya. Soalnya tanggung jawab P2U itu sebagai pintu utama bu. Jadi Pintu utama apa lapas yang ya, Pak? masuk dicarinya P2U, ada barang terlarang masuk, ada serangan dari luar P2U. P2U yang paling Iya. depan ya, Pak? Iya. Risikonya juga besar bu. Ada sampai ada kalau WBP melarikan diri lewat P2U, risikonya paling dipecat bu. Paling Nggak ada depan. BAP lagi bu. Nggak ada BAP. Jadi Iya. Karena kayak pembiaran ya, Pak? Iya, masa pelarian lewat P2U Lewat pintu, kan? iya. Iya. Padahal kita tembok di situ bu. Iya. Utamanya. Kuncinya di P2U Kuncinya di P2U. juga sih, Pak. Iya, Iya. Memang santai ya, tapi tanggung jawabnya Santai, gede iya, ya. santai bu. Tanggung jawabnya aja yang gede sih. Walaupun agak nggak ada lalu lalang, Iya. tapi tetap Tanggung jawab itu. waspada, jangan-jangan Risikonya jangan itu. sampai ada serangan dari luar. Iya. Iya, Semua resikonya besar melalui ya. P2U. Nah, Bapak, Ibu, di sela-sela kesibukan sebagai petugas lapas, ada kesibukan lain tidak atau aktivitas lain di luar jam kerja yang mungkin bisa jadi motivasi untuk para penonton dan penggemar podcast kita pada hari ini? Silakan, siapa yang mau menjawab duluan? Saya dulu bu. Ya, silakan, Pak. Di luar kesibukan saya sebagai petugas lapas ya, saya memiliki hobi yang bisa mungkin memotivasi orang bu. Sepak bola itu adalah hobi Yang sekaligus bisa menjual, Pak. bisa Bisa mengangkat menjual. nama saya bu. Saya petugas lapas, banyak kok pemain di luar sana. Saya main manggilnya Kenal. kenal. Komdan. Komo idola Komo ya. idola, Komo idola. komandan ya, Pak. Ya. Kakak gitu. Banyak juga bu. Asik. Jadi idaman di lapangan Idaman kan, di Pak? lapangan. Idaman sama kayak Evan Dimas atau Insya apa? Allah. Insya Allah Anak Evan pertama, Dimas Bu. jago Gorontalo. Masih Iya. Liga 3 bu, masih zona bawah. Oh, masih Zona zona Liga antar 1. daerah. Insya Allah keluar Insya daerah, Bu. Allah, Insya Allah bisa masuk Amin. timnas. Ntar Kan kamu- bisa jadi kebanggaan. Ada Amin. petugas lapas kan masuk timnas. Insya Allah. Insya Bisa Allah. jadi dilihat oleh Oleh pimpinan-pimpinan di atas, pimpinan-pimpinan di bakat-bakat atas, bakat-bakat yang petugas yang ter- ada di sini. Oh ini Iya. jual. Jual bakat bisa, Bisa jual jual bakat, bakat. bisa. Sepak bola Saya kan. alhamdulillah tarkam, Bener-bener. insya Allah lancar bu. Allah Ajak-ajak orang main bu. Ajak-ajak orang main. Iya. Ibu sendiri aktivitas lain di luar? Wow, saya nggak seprestasi Pak Putra ya mungkin. Cuman di sela-sela libur saya, selepas itu pegawai lapas, hobi saya tuh sebenarnya main volley. Iya, main bola. Alhamdulillah kemarin waktu HDKD kita megang juara umum. Juara umum ya, lapas perempuan juara sebagai umum juara lapas umum, perempuan iya. tuh. Itu suatu kebanggaan banget buat kita, apalagi pimpinan kita. Pimpinan, Itu juga nggak apa namanya nggak lepas dari dukungan dari Dukungan pimpinan, terutama itu kalapas Iya. kita, kalapas perempuan Ibu Nurul Futsal juga juara loh bu. Oh iya bener. Iya, futsal. 2 Tapi tahun nggak ya, 2 tahun. nggak masuk final. 2019 Ya, kita juara. 2018 Oh, kita iya, menang loh, benar, juara. CPNS kita udah juara Iya. 2 bu. Oh, iya. Saat kita masih futsal junior sama saya. tim futsal sama tim voli lapas perempuan kelas 3 Gorontalo itu jadi malah ditakuti sama lapas-lapas Bener. lain di Gorontalo. Bener. Malah ditanya, ini dari lapas perempuan, wah kita harus hati-hati. Oh, iya bener gitu. dong. Iya Pasti kan? lah, pasti. Jadi itu suatu kebanggaan Iya, bagi kita futsal semua. juga juara bu. Futsal juga juara. Enaknya juara di futsal bu. Kalapasnya manggil kita ke toko olahraga bu, dibeliin sepatu. Lah kita Juara kok nggak ada bola voli. Oh nggak ada ya, nanti kita Saya nggak tahu, Bu, ya. Nanti kita minta voli ya. Enggak, waktu nonton. Nah tahun ini juga di HDKD tahun ini kita kan ada bidang olahraga baru ya, e-sport di bidang PUBG kan, PUBG Mobile. Nah ibu ikut juga kan sama saya? Saya Ikut sama saya dan alhamdulillah Itu cewek ada 3 orang loh. cewek 3 Satu orang, cowok. Bener. satu cowok sama kita bagikan 2 tim, Heeh, satu 2 tim tim. cowok semua, satu tim ada ceweknya dan kita berdua masuk situ kan. Nah alhamdulillah sekedar informasi kita juga juara 1 di bidang PUBG Mobile. Nah saat HDKD kemarin kita juga lapas perempuan kelas 3 Gorontalo juara umum dari berbagai lomba, diantaranya voli ya bu, volleyball, tenis meja, PUBG, terus apa lagi ya bu? PES. Oh PS, PlayStation. PlayStation ya.
Yang bola-bola itu ya, Bu? Iya, benar. Iya, jadi itu sama Tarik tambang. Benar, tarik tambang Ada tuh seru. iya, tarik tambang. Nah, kita juga di situ sekedar informasi bahwa kita memperoleh juara umum dalam perlombaan memperingati Hari Dharma Karya Dika tahun 2021. Nah, Bapak Ibu, untuk kedepannya apakah ada pikiran lagi untuk ikut lomba, untuk membawa lagi nama Lapas Perempuan kelas 3 Gorontalo? Nah, tahun ini kan kita futsal agak kurang beruntung ya, Pak. Tahun depan gimana, Pak? Ada rencana? Harusnya depan kita bisa ambil alih lagi loh juara satu. Targetnya sih tahun depan, Tahun insya Allah depan. kita bisa juara lagi. Mungkin kolaborasi tim lagi ya. Kolaborasi Karena tim. tadinya juara Pariski sih pengaruh. Oh. Ada teman kita yang pengaruh. Ada Tapi teman jangan kita. futsal doang dulu. Ini volleyball putra juga boleh loh seharusnya. Iya. Oh, di lapas juga kan udah ada fasilitas, Bu. Jadi Itu kita bisa benar. latihan bersama Sudah dengan ada, Mungkin sudah bisa disediakan sparring lapangan. sparring Iya, antara bisa putra juga dengan kita pegawai ajak warga putri. binaan. Iya, benar. Biar mereka juga ada aktivitas kan, Bu, lawan petugas. Bener banget. Iya, bisa. Alhamdulillah kita juga sudah disediakan lapangan, Iya, sudah so. dibuatkan lapangan voli. mungkin lapangan futsal bisa juga ya. Bu? Bisa nanti lahan kita kan luas, sampaikan Bu. ke Ibu Bisa. Kalapas. Siapa tahu bisa dibuat Hai Ibu Kalapas, semoga denger ya. Semoga bisa mendengar suara Biar hati bisa kami, latihan, Bu. biar bisa lebih Biar rajin bisa lagi lebih latihannya. rajin, iya, Biar lebih saat yang rajin. piket malam bisa latihan lagi, enggak Tapi terlalu mungkin piket dicicil latihan. dulu Pak dari sepatu futsal dulu Sepatu mungkin. futsal udah, Bu. Oh, Sudah ada, sudah ada. Bu. Ibu Sudah Kalapas ada. tuh sponsornya sepatu, asik. jersinya ada. Jersey ada. Bola juga mungkin masih menunggu ya. Masih menunggu. Jadi bisa latihan, Alhamdulillah iya. kita mempunyai pimpinan yang Iya. luar biasa. Sangat mendukung, Bu. Sangat mendukung. Ke anggotanya. Sebelum menutup podcast kita pada hari ini, ada yang mau Bapak Ibu sampaikan kepada para penonton sebagai motivasi atau sebagai pesan untuk menjadi petugas lapas itu bagaimana? Silahkan. Dari saya sedikit aja ya. Untuk teman-teman sebagai petugas lapas dan yang terutama letting-letting saya yang di Lapas Perempuan kelas 3 Gorontalo, tetap semangat dalam bekerja, jaga integritas, tetap disiplin, selalu waspada, jangan-jangan, waspada jangan-jangan. Jadi Benar. moto lapas ya, Bu? Jadi moto lapas. Waspada jangan. Nah, Bapak sendiri ada pesan untuk para penonton kita? Saya ingin memotivasi kepada yang ingin menjadi pegawai lapas ataupun yang sudah mencoba untuk menjadi pegawai lapas dan gagal. Jangan pernah berhenti untuk mencoba, tetap tawakal, tetap semangat, tetap berdoa. Jangan lupa ridho orang tua, ridho Tuhan itu pengaruh di diri kita. Tetap semangat. Saya Putra Madiko, Odu Olo. Saya Windy Recita Harahap, Mulyate Horas. Nah, hari ini ngobrol asik LPP Cantik kita akhiri sampai di sini dulu. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Saya Harali Pabeburaera, Humas LPP Gorontalo undur diri.